Dulu tuh aku gaya-gayaan kalau bikin video tuh pakai bahasa Inggris gitu kan. Iya. Karena aku terinspirasi sama si konten creator luar itu kan. Jadi aku kayak pengen nih gitu kan. Nah ternyata yang nonton nggak ada karena mereka tuh kayak aku nggak ngerti kak. Ya doain ya guys biar gue jadi beauty vlogger gitu-gitu. Aku suka ngomong gitu. Oh gitu. Ada cerita para puan. Perempuan bagai permata, harus dijaga dan dihargai, katanya. Tapi seringkali istilah itu cuma dimaknai sebatas perempuan harus dijaga. Detik. Jaga cara bicara, jaga cara berpakaian, jaga mimpinya, jangan ketinggian. Padahal katanya perempuan juga harus dihargai. Hargai suaranya, hargai ekspresinya, hargai mimpinya. Perempuan memang bagai permata, tapi bukan perhiasan yang cuma disimpan di kotak dan dipakai sesekali untuk berhias. Perempuan bagai permata karena melewati perjalanan hidup yang menempanya, menjadikan dia perempuan yang tangguh, mandiri, dan berharga. Sama seperti narasumber kita kali ini, Ashila Sikado. Ashila adalah seorang beauty content creator. Setelah melalui perjalanan panjang untuk tiba di titik sekarang, Ashila tetap konsisten membuat konten, konsisten bermimpi. Eksistensi Ashila sebagai content creator nggak lepas dari cibiran netizen. Tapi komentar-komentar negatif itu justru jadi tombol on bagi Ashila untuk belajar lebih mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Seperti apa sih kisah perjalanan panjang yang dilalui Ashila untuk belajar mencintai dan menghargai dirinya sendiri? Kita langsung saja tanya-tanya ke orangnya. Halo Kak Ashila. Halo. Hai. Kak Ashila, sebelum kita ngobrol, kita mau ice breaking dulu. Di luar saat kita lagi ini sebenarnya di luar di tempatku tuh panas banget, tapi biar kita lemes-lemes gitu ya semuanya. Oh, iya benar-benar. Kita main games dulu. Oke. Berdasarkan info, pertanyaannya itu akan seputar makeup dan skincare. Jadi ini sebenarnya udah dunianya Kak Ashila nih. Semoga aku juga bisa ikut menjawab dengan benar nih. Oke. Sebutkan 3 jenis corona bibir. Mereknya. Ashila. Oke. Udah nanya duluan mereknya. Lipstick, lip cream, sama lip tint. Betul. 1 poin. Oke. Oke. Pertanyaan kedua. Sebutkan 3 jenis pelembab badan. Ashila. Aku. Ashila duluan boleh. Oke. Body lotion, body butter, sama body serum. Betul. Body serum ya. Iya. Sebutkan 3 jenis sunscreen. Bukan. Ini. Oke, Mbak Indi, silakan. Sunscreen stick, sunscreen gel, sunscreen lotion. Betul. Aku mulai paham nih polanya. Oke. Sebutkan urutan pemakaian skincare. Ashila. Silakan, Kak Ashila. Oke. Pertama, facial wash dulu, bersihin. Terus toner, essence. Kalau mau pakai ampule silahkan. Terus pakai serum. Abis itu pakai moisturizer. Terus kalau pagi pakai sunscreen. Kalau malam bisa pakai sleeping mask. Sebutkan urutan pemakaian make up simple. Ya, Kak Ashila udahlah. Aduh, aku dempul banget lagi anaknya. Pertama mungkin bisa pakai si sunscreen dulu nih pokoknya. Terus udah gitu pakai concealer. Oke. Tahu banget gue. Concealer, terus udah gitu di set pakai loose powder. Oke. Pakai blush. Terus mungkin bisa pakai alis sama maskara. Terus lanjut pakai lip products. Udah gitu aja. Betul banget. Iya, 1 poin lagi buat Kak Ashila. Jadinya 4 Kak Ashila, 1 aku ya.
tadi kan kamu bilang kan, ini kalau aku udah jelas-jelas makeupku nggak simple. Tapi sebelum kamu menjadi se-advance ini gitu ya, pas awal-awalnya banget, Hmm. sesimpel apa tuh? Kalau awal-awal dulu sih aku cuman ini aja sih apa namanya, yang penting pipinya merah, pakai blush Heeh, on sama heeh. pakai lipstick kalau dulu. Bener-bener cuma 2 produk Ah, jadinya. jadi kunciannya dua ya, si apa Mhm. namanya pipi, blush on, sama lipstick. Kalau kuncianmu itu ya? Iya, betul. Kayak misalnya, pas yang kamu cerita tadi itu ya, makeup simpelmu dulu itu yang penting pakai blush on, sama misalnya bibir pokoknya merah cerah deh, udah bisa keluar rumah gitu. Itu berapa tahun lalu tuh? Kayaknya sih pas zaman aku kuliah deh. Itu kayaknya kuliah 2013-14 lah. Udah lama Wah, banget. pantesan sekarang udah sampai se-advance ini ya. Tapi pertama kali bikin konten beauty itu sebenarnya pas kapan sih? Jadi dulu tuh sebenarnya awal mula tuh nggak langsung terjun ke beauty sih. Jadi Aha, seiring berjalannya waktu aja. Jadi dulu-dulu mah aku sebenarnya tuh pengennya tuh jadi penyanyi dulu aku mikirnya karena kan aku terinspirasinya dari Justin Bieber kan untuk bikin aha, konten gitu, masukin apa video ke YouTube gitu. Terus mhm, udah gitu ya udah aku mikirnya aku pengen jadi penyanyi kayak dia gitu kan. Kalau Justin aha, Bieber bisa kenapa aku enggak gitu kan aku mhm, mikirnya. mhm, Akhirnya sering berjalannya waktu aku lihat-lihat apa namanya di beranda YouTube aku waktu itu ada juga tuh kayak beauty content creator luar terus aku kayak terinspirasi gitu. Jadi kayak mhm, pengen coba-coba deh karena aku udah masuk ke kuliah tuh, jadi aku udah mulai berani gitu. Kayaknya kalau di kuliah tuh lebih make sense aja gitu dulu aku mikirnya untuk pakai make mhm, up gitu kan. mhm. Gitu sih. Nah, tapi itu kan berarti pas baru masuk awal kuliah, tadi kamu cerita 2013 ya? Mm-mm. Nah, tapi pas akhirnya masuk ke konten beauty-nya sendiri, waktunya agak lama kah? Ada trigger-nya gitu mungkin? Soalnya tadi kan awalnya adalah Justin Bieber ya, gitu. Ada banget sih, ada banget. Jadi karena yang tadi aku bilang pas yang di kuliah tuh aku mulai kayak pengen gitu bikin konten Mhm, beauty karena yang aku lihat si konten kreator luar ini, itu aku sempet kayak coba-cobalah bikin tutorial apa namanya yang kayak makeup natural gitu kan di YouTube. Terus udah gitu, mhm, tapi aku ngeh lagi kayaknya viewers aku tuh emang taunya kan aku nyanyi gitu kan. Jadi mereka nggak terlalu interest kayaknya gitu atau mungkin dulu dunia beauty itu belum sedigandrungi sekarang gitu kan mhm, mhm, jadi masih kayak ya udahlah gitu nah dari situ tuh juga aku mikir karena apa namanya kalau bikin konten beauty tuh mau nggak mau kan harus punya alat make upnya gitu kan dan ya, apa namanya dulu tuh aku mikirnya kayak harus lengkap padahal sebenarnya enggak gitu nah mhm, dari situ aku mikir kayak ih bikin konten beauty banyak modalnya aku mikir gitu kan ya heeh udah deh heeh, akhirnya aku berkecimpung di dunia yang kayak aku jadi diri aku sendiri di vlog itu tuh yang kayak aku bikin what's in my bag jadi kayak yang mhm, konten-konten sederhana tapi seru lah gitu aku kemasnya mhm, dengan yang gaya aku gitu nah dari situ pas aku dapet ibaratnya kayak pundi-pundi gitu nah mhm, baru aku masuk lagi ke beauty karena aku ngerasa oh aku udah apa namanya udah ada ibaratnya udah ada modal nih untuk kayak bisa nge-review ini nge-review itu karena kan harus beli juga kan kalau misalnya mau ya, nge-review dulu jadi mhm. gitu sih. Tapi kenapa tetap kekeh mau nabung gitu ya, nabung untuk akhirnya ngejajal lagi, eee, apa namanya, masuk ke beauty content creator gitu sih? Karena aku ngerasa tuh ternyata ini tuh yang aku suka gitu loh. Jadi, Mmm, mungkin awalnya dulu aku suka kayak, "Ih ngapain sih pakai makeup?" Dulu tuh aku kayak gitu tuh, kayak yang, "Ah mau mhm, ribet ah ngapain sih?" Gitu kan. Terus tapi iya, setelah aku menggunakannya di wajah aku heeh, sendiri, terus aku ngelihat kayak, ih ada perbedaan gitu di wajah jadi kayak lebih apa, terus yang tadinya mungkin si under eye aku gitu kan ya yang gelap terus berkantong bisa ketutup sama makeup, itu mhm, aku ngerasa kayak, ih keren banget makeup gitu kan. Makanya dari situ aku kayak jatuh cinta gitu sama makeup dan akhirnya apa namanya memutuskan untuk ya udah aku nabung deh buat supaya si makeup ini tuh bisa kebeli dan si konten ini bisa berjalan gitu. emang berapa lama sih akhirnya kalau dari pengalaman kamu gitu ya, berapa lama sih akhirnya sampai kamu, kadang mungkin udah nggak harus beli lagi gitu karena dikirimin PR package gitu, itu sebenarnya berapa lama sih prosesnya? Pokoknya aku kan start konten itu tuh start masuk ke dunia konten tuh di tahun 2010. Nah, Mhm, baru masuk ke yang beauty tuh 2013-14 lah. Terus oke, baru
bener-bener kayak ibaratnya tuh di notice sama orang-orang gitu kalau aku tuh beauty content creator tuh sekitar tahun 2017-an. Nah, Oh, oke. sampai sekarang gitu. Mhm. Oh, jadi lumayan ya sebetulnya ya, banyak Mhm. banyak trial and error-nya juga dong berarti di tengah Mhm, jalan. Ada banget nggak sih banget. hal-hal yang kayak, oh ternyata ini bukan gaya gue gitu. Mungkin gue tadinya ngikutin gayanya beauty content creator yang di luar siapa, tapi ternyata itu Mhm. nggak cocok gitu. Ada sih, jadi kayak, apa namanya, aku kan juga coba bikin videonya tuh yang modelan aku ngomong, terus udah gitu dulu Mhm. tuh aku gaya-gayaan kalau bikin video tuh pakai bahasa Inggris gitu kan. Iya, iya, Karena iya. karena aku terinspirasi sama si konten kreator luar itu kan. Jadi aku kayak pengen nih gitu kan. Nah ternyata yang nonton nggak ada karena mereka tuh kayak, "Aku nggak ngerti Kak," gitu kan. Mereka mungkin jadi males gitu kan nonton. Nah dari situ aku kayak, ya udah deh pakai bahasa Indonesia aja kayak aku biasanya gitu, kayak aku biasanya ngomong Ya. gitu di dunia nyata gitu kan. Yang dimana tuh emang rame kalau kata mereka dan seru gitu. Nah dari situ aku kayak, oh berarti mereka sukanya yang kalau aku ngomong, yang bukan Hmm. yang mungkin ada orang yang bikin makeup tutorial yang pakai musik yang estetik, Iya, cantik-cantik gitu iya, kan. betul, betul. Nah, Ha, ha. itu sesekali aku pengen kayak gitu soalnya kayak gue capek bacot mulu Apa gitu itu baca? kadang-kadang, iya Iya, kan? iya, iya. Terus akhirnya tapi aku notice lagi kalau misalnya aku nggak ngomong, itu emang kurang gitu loh, kayak Ah, untuk oke. apa, interaksinya tuh kurang. Jadi makanya, ya udah deh, yang sambil bebacotan gitulah. Heeh, heeh. Ada yang pernah pernah tahu nggak sih bahwa ada yang kayak sampai akhirnya mungkin followers atau apa yang kayak, aku juga jadi akhirnya bikin channel juga nih, aku juga akhirnya melakukan hal yang sama dan gayanya misalnya kamu ngeliat, ih kok gayanya ternyata agak-agak mirip gue ya, ada nggak sih? Waktu itu tuh, pas aku mulai-mulai bikin konten yang make up sambil ngobrol gitu, sambil Hmm, curcol gitu, itu tuh ya, sekitaran 2020 awal tuh aku bener-bener kayak apa ya, kayak memfikskan gitu ada konten heeh, ini gitu kan. Terus, aku tuh anaknya tuh emang kayak, ya nggak apa-apa lo terinspirasi sama gue, tapi ya bisa di kayak, inspired by gitu. Aku tuh tipenya oke, gitu, karena aku pribadi juga kayak gitu ke orang, kalau aku kayak terinspirasi, aku kayak put tag-nya gitulah, gitu. Karena mhm, aku tahu ide itu tuh dicarinya susah banget, nggak semudah kayak duduk doang di kamar mandi gitu, enggak. iya, Karena ada iya, orang yang kayak harus pergi dulu kemana, ngeluarin biaya, nah baru tuh dia bisa dapat ide gitu iya, kan. iya, iya, Jadi aku menghargailah gitu. Nah dari situ, ada tuh waktu itu yang kayak ngikutin gayanya persis, terus aku kayak, "Lah ini orang mah fix banget, ini mah udah," gitu kan. Terus akhirnya aku tegur, aku bilang, pokoknya aku ngomong baik-baik sih, aku bilang kayak, "Ya ini tuh maksudnya kalau misalnya, terinspirasi atau apa, bisa mungkin tulis inspired by," terus begitu dianya kayak, "Aku nggak tahu Kak, soalnya aku tahu juga dari temen aku yang ini," gitu kan. Terus iya. ya udah akhirnya aku omongin sih, terus udah gitu ya udah baik-baik sih, udah minta Ini maaf sebenarnya kayak gitu-gitu. ini sebenarnya kayak hampir suka dukanya content creator ya sebenarnya ya. Udah susah-susah apa namanya cari ide gitu kan, bikin skrip nggak sih Ashila? Aku bikin kalau untuk yang si bacotan makeup Ashila ini. Kalau aku, kan aku tipenya yang talk through gitu kan, kalau Mm-mm. untuk, video entah itu review yang review brand, atau untuk review aku pribadi, atau untuk aku yang konten aku si bacotan makeup ini gitu kan. Hmm. Nah ini tuh, jadi aku bener-bener kalau misalnya dari brand untuk biar supaya aku nggak kemana-mana ngomongnya, itu aku emang suka bikin storyline dulu tuh, aku tulis Oh, dulu oke. memang. Mhm. Terus, kalau untuk yang kayak aku review sendiri pribadi dari diri aku Hmm. itu nggak pakai storyline. Jadi ya udah langsung ngomong aja gitu kan, sependapat aku aja gitu. Kalau aku mau ngalor ngidul ibarat kata tuh nggak apa-apa lah, karena kan ini Ya, dari diri aku sendiri gitu kan. Terus kalau, untuk dari apa namanya, si bacotan makeup ini nih, yang si ya, segmen aku ini, ya. itu tuh aku emang, bikin dulu sih skripnya biar supaya aku takutnya kayak yang tadinya aku mau ngomong A, tiba-tiba jadi B gitu. Nah, itu aku kadang Ngelantur suka ya kayak gitu. kemana-mana ya. Ya, ya, Mhm. ya. Kadang suka kayak gitu, makanya aku kayak berusaha deh. Jadi aku, mungkin atau cuman, apa namanya, kayak detail lagi, kayak intinya doang gitu. Heeh. Gitu-gitu sih. Jadi makanya, always sih aku tulis Tapi gitu. jadi beauty content creator ya buat kamu tuh sebenarnya bagian dari mimpimu dulu nggak sih? Atau malah ini kayak emang dari dulu kepingin banget dan akhirnya, oh udah nih akhirnya udah dapet.
Ini tuh jujur emang impian aku yang menjadi nyata, literally jadi nyata. Oke, aku kayak, ih ya ampun nggak nyangka aku beauty vlogger, sekarang beauty content creator gitu kan. Yeay, Karena ternyata dulu jadi tuh, juga gitu kan. terus jadi dulu tuh aku pas lagi yang masih di dunia vlog itu tuh belum masuk ke Hmm? dunia beauty, itu tuh aku selalu ngomong gitu di video kalau lagi apa namanya, yang lagi di video itu aku selalu ngomong kayak, ya doain ya guys biar gue jadi beauty vlogger gitu-gitu. Aku suka ngomong-ngomong Oh gitu. gitu. Iya, jadi makanya ih seneng banget. Terus akhirnya waktu misalnya pas masa itu ya, doain doain ya guys, biar gini-gini. Tanggapannya apa sih? Itu mereka pada ini sih, pada apa namanya, pada ngedukung gitu kayak, iya kak aku doain ya, gini-gini pada suportif sih, alhamdulillah. Dan pada akhirnya ketika udah benar-benar jadi seorang beauty content creator, ada nggak sih yang inget dulu terus, wow kak akhirnya ya jadi juga ya terwujud juga. Ada nggak sih yang sesetia itu ternyata ngikutin gitu? Ada. Nah, itu apa namanya? Biasanya tuh mereka-mereka tuh emang yang udah dari dulu kan nonton aku. Terus kemarin ini tuh aku emang baru banget bikin video project buat brand yang dimana tuh aku bela-belain pergi ke Bali karena aku pengen itu jadi bagus gitu kan. Sebenarnya nggak ada ini apa namanya, nggak ada yang kayak disuruh sama si brandnya untuk bikin video gini nggak ada. Tapi Nah, aku yang emang pengen sendiri dan dari situ tuh komen-komennya tuh yang kayak orang-orang lama gitu pada bilang, ya ampun Kak Sheila sekarang apa namanya, maksudnya kayak impiannya tuh terwujud gitu, apa yang iya. dimauin dulu yang suka diomong-omongin tuh apa namanya terwujud dan hasilnya tuh bagus gini-gini. Pokoknya mereka tuh kayak pada bilang ibaratnya tuh kayak beda banget lah Sheila yang dulu Hmm. sama yang sekarang gitu. Jadi makanya aku kayak, ih makasih ya guys. Ngomong soal komentar, tadi itu kan komentar yang sifatnya uplifting gitu ya, ikut doain gitu kan, loyal ngikutin dari video-video pertama sampai akhirnya udah terwujud nih mimpi salah satu mimpinya Ashila ya untuk jadi beauty content creator. Komentar negatif tanpa harus ditanya pasti kan suka ada gitu ya, Ada, ada lah ya gitu. ada. Kayak kayak apa sih kalau kalau yang kamu alamin tuh komentarnya seperti apa sih? Ada nggak sih yang kayak yang kamu inget banget gitu yang kayak, ini nasty banget nih gitu. Ada sih kayak uh, antara fisik atau gaya makeup aku gitu. Jadi mereka tuh biasanya tuh mungkin karena makeup aku kan apa ya heboh gitu kan ya, yang Hmm. bener-bener foundationnya tebel lah, terus matanya juga yang warna-warni gitu kan, Ya, terus heboh lah intinya. Nah itu mungkin bagi sebagian orang yang apa namanya, mungkin mereka di dunia nyatanya nggak biasa melihat yang seperti kayak aku gini, jadi mereka ngeliatnya aneh gitu kan. Terus ya mereka kayak, ih kayak badut gitu-gitu sih, kayak badut, terus udah gitu oh gitu. menor banget sih, tebel banget gitu-gitulah. Pokoknya yang sampai kayak yang tadinya menurut aku ini tuh hal biasa banget loh buat gue gitu kan, kayak gue pakai makeup gini, terus jadi menurut aku, oh buat orang tuh jadi hal yang tabu ya, buat orang tuh jadi Hmm. kayak apa ya, kayak terganggu gitu di mata Iya, mereka iya. gitu. Makanya dari situ aku kayak, oh berarti emang ya nggak semua orang nganggep yang aku nyaman ini tuh nyaman juga di mereka Mhm, gitu. Aku mhm. mikirnya sih. Nah, kalau misalnya terima kayak gitu biasanya kamu respon kah? Kalau untuk merespon itu tuh sebenarnya tergantung dari si segi komentarnya. Kalau komentarnya tuh yang kayak ngatain gitu, yang kayak tadi aku bilang, nah aku punya cara baru nih sekarang. Oh, Kalau kita dulu kita mau catat nih, kita catat. jadi kalau dulu tuh aku suka kayak aku balas tapi yang aku balas lagi pakai pakai komentar lagi, akunya komen lagi gitu kan. Oke, oke, oke. Terus aku mikir kayak kalau kayak gitu yang ada dia malahan kayak satu mungkin seneng gitu kan Ya, dibales gitu. Terus dua akunya jadi makin emosi kalau dia bales lagi. Jadi yang ada kayak ya ini mah gak kelar-kelar gitu kan. ya, ya. Jadi ya udah akhirnya kalau misalnya menurut aku udah parah banget, udah itu aku blokir, itu udah Mhm. pasti banget. Terus udah gitu yang keduanya aku bales tapi aku bales pakai video yang dimana aku tuh nggak ada kayak ngebahas dia sama sekali. Jadi kayak misalnya nih kayak tadi yang ngatain badut gitu kan. Ya, ya. Nah itu aku bales pakai transisi makeup, tapi transisi makeupnya tuh yang bener-bener ya udah bibirnya bold kayak badut. Jadi ya nggak apa-apa kayak Oh, gini oke. gitu. Heeh, heeh, heeh. Kayak Itu gitu sih. dia balas lagi nggak di video itu? Maksudnya mungkin kamu perhatiin gitu. Dia balas lagi nggak sih di video itu?
ada beberapa haters yang emang ngebales lagi gitu kayak Wah. ada yang belain aku gitu kan, terus begitu Ah. mereka dia jadi berantem sama yang ngebelain aku gitu. Mm-mm. Tapi ada juga yang langsung melarikan diri gitu kayak langsung nutup akunnya, dikunci segala macem karena ya mungkin dia takut takut Ya. komenin sama orang Mm-mm, gitu. betul. Wow, berarti oke, kalau misalnya blok itu kita kan udah biasa ya. Kalau misalnya ada apa-apa, udahlah blok aja gitu kan. Nggak ada yang salah juga sih. Namanya kan ngasih boundaries gitu ya, ngasih batasan. Udahlah yang kayak gini-gini nggak usah gitu. Tapi yang soal akhirnya membalas komen dengan bikin konten lagi, itu sebenarnya cara cerdas juga ya buat maksudnya untuk membalas yang kayak gitu. Balas balik aja lagi pakai konten. Iya bener. Kan kita ngelihat gitu ya, seorang Ashila Sikado itu selalu tampil di medsos, percaya diri banget, ceria banget. Maksudnya kita ngobrol gini aja tuh kamu ceria, percaya diri, kamu berani gitu pakai apa namanya makeup yang bold gitu kan, sangat ekspresif, itu sangat menyenangkan buat dilihat, buat aku ya, atau syukur-syukur kawan puan yang lain juga. Tapi pernah nggak sih kamu tetap ada di masa yang kamu ngerasa down banget, mungkin ada perasaan insecurity atau overwhelm karena terus-terusan diliatin orang di sosmed, terus-terusan dikomentarin. Seperti itu tetap ada dan ada momen yang keinget, gila ini rasanya bottom banget nih gitu. Itu ada banget sih. Jadi waktu yang dulu aku berat badannya agak maksudnya berlebih gitu kan ya. Nah itu tuh aku ngerasa banget di sosmed tuh tiap hari ada aja lah gitu orang-orang yang aku blokirin karena soal si fisik itu, dan aku ngerasa dan aku dulu tuh ngerasa kayak aku tuh punya keterbatasan yang gimana aku nggak bisa lebih wah lagi gitu. Maksudnya bukan wah, maksudnya kayak lebih ya kayak aku ngerasa nih sekarang aku kayak udah bisa lebih mengekspresikan diri aku yang lebih wah gitu maksudnya. Nah dulu tuh aku ngerasa tuh nggak bisa kayak gitu, jadi aku kayak dulu tuh sering banget sih kayak gue pengen sebenarnya bikin konten kayak gitu, ada rasa kayak gitu kan, cuman nggak bisa karena gue begini gitu. Terus gue pengen difoto gaya gitu, tapi kayaknya nggak bagus deh soalnya kan gue gini gitu. Jadi biar insecure ada banget. Ditambah lagi yang omongan-omongan si netizen juga kan, dan juga di dunia nyata aku dapetin hal-hal omongan yang gak enak itu. Jadi makanya kayak dulu tuh aku ngerasa banget kayak gila gue dulu, tapi dulu gue kuat banget ya gitu. Maksudnya kayak kupingnya tuh kayak bisa aja gitu untuk kayak bodo amat gitu dulu. Maksudnya tadi kamu cerita kamu dapat juga di kehidupan nyata itu pas kamu udah jadi content creator atau malah sebelumnya? Berat badan aku emang waktu itu dari kecil sih sebenarnya udah berlebih gitu kan. Jadi aku dapet cemoohan tuh udah kenyang banget lah ibarat kata gitu kan. Terus di dunia nyata jadi sama temen-temen, terus keluarga juga ada beberapa gitu kan. Terus udah gitu sama di sosmed pas aku masuk dunia sosmed. Jadi menurut aku kayak kayaknya gue salah banget gitu sih dulu aku mikirnya. Nah akhirnya titik baliknya itu pas kapan? Akhirnya bisa lepas lagi gitu. Sebenarnya sih dari keluarga gitu atau enggak dari si orang-orang sosmed tuh terkadang suka kayak ada yang kayak nyuruh-nyuruh, mending lo diet deh, kalau diet lebih cantik yang gitu-gitu lah. Terus dari keluarga juga nggak jarang gitu, sering kayak bahkan setiap hari gitu diomongin di kuping aku kayak, tapi aku kayak ngerasa ya udah bodo amat gitu, aku nggak mau gitu kan. Nggak tahu nggak mau atau belum mau pada saat itu, karena dulu tuh aku ngerasanya tuh aku kayak bersembunyi gitu loh di balik yang kayak aku tuh oke, dulu berat badan aku berlebih, tapi aku tuh nunjukin ke orang-orang kalau aku tuh kayak aku tuh cinta sama diri aku, padahal aku tuh ngerasa aku bohong. Deep down tuh aku bohong, sebenarnya aku ngerasa aku nggak nyaman gitu loh kayak gini, aku nggak suka gitu kan. Terus ditambah lagi omongan orang yang si dunia nyata sama dunia sosmed itu bikin makin aku jadi kayak yang tadi tuh ngerasa keterbatasan itu. Itu aku ya udah. Jadi mau orang lain dulu tuh ngomong, ayo diet dong gini, aku nggak bakalan peduli dulu mah. Kayak ya udah sih, enggak, gue mah nggak jelek kok, aku cantik gitu-gitu. Nah tapi begitu dari diri sendiri aku yang kayak oke, aku harus gini-gini. Nah baru tuh bisa berjalan lancar karena dari diri aku, beneran dari diri aku. Nangis itu nangis nyampur, jadi kayak nangis campur nggak mau disakitin orang, terus sama nangis kayak
kalau gue nggak kerja duit dari mana Iya, gitu kan. iya. Karena ibu aku notice juga, maksudnya nggak sehat lah gitu kan buat akunya juga, kalau kerja masa nangis mulu gitu kan.